Yes, DJ. Ngantuk apa mas? Enggak mas. Liar-liar. Gegernya becek guys. Alah, kelemen apa mas? Pakaian mas. Pakaian apa? Susu ini cocok. Saya gembleng. Ini keempat ini. Ini keempat ini. A, B, apa C? D. Oh. Ya. Oke. Selingan ya guys, biar gak ngantuk kayak biasa Mas Gio. Kebiasaan dari sana masih dibawa sini. Ya. Malam ini kita kumpul lagi guys, terus kita mau ngobrol santai lah. Jadi selama ini kan YouTube-nya kita tuh kesannya serius banget, garap-garap mesin terus. Kok kayaknya yang teman-teman di bengkel udah mulai jenuh ya, pengen sesuatu yang santai lah, relax ya kan. Ngobrolnya dari hati ke hati. Wah, gitu. ini kalau gini besok ada acara liburan. Iya, bisa jadi. Nanti abis corona tapi ya. Oke, malam ini kan kita sudah sering membuat YouTube nih teman-teman ya. Pasti kan sudah tahu prosesnya gimana, kemudian ngelihat hasil begitu YouTube-nya tayang kan pasti udah tahu nih tanggapan dari subscriber gimana, positif maupun negatif. Kemudian pasti yang jadi sorotan adalah materi yang kita sering sampaikan, kemudian gaya kita menyampaikan. Banyak yang ya saya yang di belakang layar banyak yang bilang, "Ih, bengkelnya gemblung, wong-wonge ora umum." Maksudnya kita itu YouTube-nya dianggap tidak seperti channel-channel YouTube yang lain. Dari hal penyampaian, terus materinya. Ya yang paling kasat mata adalah kelambinya kok bolong-bolong kayak busuk semua. ya itu yang paling ini ya. Ini paling rapi sekarang malam ini. Tadi ada yang komen di tadi yang diupload. Iya ngombe. Ngomong apa ya? Bocahnya terpatu tapi ya. Kan itu bocahnya. Kucul-kucul. Iya mau ada si komen. Nah itulah guys. Jadi terkait dengan hal itu mungkin ini saatnya kita bukan klarifikasi tapi berbagi cerita lah bagaimana proses kita membangun channel ini, membuat sebuah produksi video, mempersiapkannya gimana, apakah ada settingannya atau ya intinya prosesnya tuh yang kita lakukan seperti apa sih. Nah, masuk ke situ kita kan bertanya-tanya. Pasti tiap krunya di Koresi ini punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan produksi sebuah konten di YouTube ya. Apa yang mau ditanyakan nanti semua akan kita tanyakan dan pasti ditujukan kepada itu yang lagi makan gedang, Om Bawor. Oke, kita mulai dari Amarso. Mas Marso, jenengan itu kan yang paling lama di sini istilahnya. Selalu muncul di YouTube ya, jadi bahan olok-olokan, ya kan? Dimarah-marahin, ya kan? Tapi paling sering dicariin loh di YouTube. Oh iya. Iya. Terima kasih guys. Banyak yang komen, Mas Marso, tolong sampein ke Mbak Bawor bahasin ini. Mas Marso, kemana Pak Bawor kok nggak pernah kelihatan? Satu video nggak kelihatan Mas Marso pasti ditanyain. Belakangnya putih. Kemarin sering nggak kelihatan karena lagi sakit guys, ngedrop ngelembur terus. Nah, Mas Marso, yang mau ditanyain seputar YouTube nih ya. Apa ke Pak Bawor? Yang mungkin selama ini udah pernah syuting lama kan, terus masih ada yang mengganjal, terus kamu terpengaruh dengan omongan-omongan dari komen-komen. Ada nggak yang dari dalam hati itu mau ditanyakan atau mau disampaikan ke Pak Bawor terkait dengan YouTube kita ini atau kegiatan di bengkel kita ini? Iya guys, mau nanya sama Pak Bawor gini, Pak, channelnya kok kayak gini amat ya? Nah, kayak gini amat itu gimana maksudnya? Maksudnya kalau aku lihat di channel-channel yang lain tuh ngomongnya tuh apa ya? Rapi terstruktur. Rapi, pakaiannya keren gitu, keren. Oh kalau di sini tuh netral banget gitu loh. Maksudnya bukan netral mungkin ya, tapi apa adanya gitu ya mungkin. Adanya. Oke.
kenapa gitu maksudnya seperti itu. Udah, itu. Jangan di skip. Gitu. Ngapuyo. Terus gini, kalau di sini tuh Jangan di skip. kalau di sini tuh semuanya syuting semua loh. Nah, Kalau ini banding-bandingin nggak baik juga ya. iya. Bukan bandingin tapi maksudnya menggambarkan kondisi itu tetap harus ada pembandingnya, so. Membandingkan tuh boleh, tapi kan kita tidak menjelek-jelekan. Dalam artian ini loh kondisinya tuh berbeda. Nah, kita menunjukkan bahwa di decoration tuh berbeda tuh seperti ini loh. Nah, gimana maksudnya maksud? Iya, kenapa di sini semuanya syuting semua yang Semuanya itu maksudnya krunya atau kondisi bengkelnya atau apanya? Oh, krunya. Oke. syuting semua walaupun tetangga pun syuting gitu. Oh, artinya Semua kita gratis. ya kita melibatkan banyak pihak ya. Pihak. Mau baik yang istilahnya memang pemeran utama artisnya maupun teman-teman lain yang mendukung baik di depan maupun di belakang layar gitu ya. Ya, Maksudnya gitu ya. Oke. Siap. Mas Arya ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ada. Apa itu? Ini tentang kisahnya Pak Bawor. Nah, gimana? Mungkin Pak Bawor itu gimana ya? Pak Bawor lulusan tinggi. Terus dia mempunyai apa aja lah intinya. Oh, oke, berarti mungkin yang jadi topik adalah backgroundnya Pak Bawor ya. Iya. Oke. Nah ini sebenarnya ini banyak yang penasaran. Ada yang nanya Pak Bawor dapat ilmunya sih dari mana? Belajar apa otodidak kayak gitu. Terus Pak Bawor backgroundnya apa sih kayak gitu. Ya nanti kita tanyakan ke Pak Bawor. Terakhir Mas Dio ada yang mau ditanya atau disampaikan? Saya lebih tertarik dengan omongannya Mas Arya. Apa itu? Profilnya Pak Bawor itu Oh, kayaknya cocok oke. itu. Profil ya? Iya. Siap. Oke, kita dapat Jangan di skip. kita dapat 2 pertanyaan besar. Mari kita konfirmasi ke Om Bawor. Jadi Pak Bawor, ini Pak Bawor habis jatuh guys, jadi rada meriang. Jadi tadi Mas Marso nanya, kok di Koresin kalau bikin YouTube gitu banget sih? Ya. Terkesannya sih kayak nggak ada persiapannya Pak. Ya. Apa adanya gitu. Apa memang kayak gitu? Apa itu settingan? Jadi kok bajunya bolong-bolong? Apa memang itu kondisi nyata di bengkel atau itu settingan bahwa itu kostum biar kesannya melasi kayak gue. Terus itu pertanyaan pertama ya tadi ya. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua itu Pertanyaan masuk. Pembahasannya nggak kayak Oh ya, nggak kayak channel-channel yang lain. Kayaknya kok channel-channel yang lain tertata. Di sini kok kayaknya kadang waton, barbar, terus semaunya sendiri, arogan kayak gitu Pak. Bisa dijelaskan itu maksudnya gimana Pak Bor? Oke. Satu, itu semua bukan settingan. Semua dadakan. Semua serba mendadak. Mau syuting langsung syuting. Jadi tidak sempat ganti baju. Ya, nggak pernah buat skrip ya? Nggak pernah ada skrip di sini. Coba kalian bayangkan, saya kerja cuma berdua sama Marco. Kadang ada Arya, kadang ada Juli. Iya. Mereka sifatnya membantu. Ya. Saya ingin tanya, kalian pasti nonton video di Koresing setiap hari. Betul. Ya, kayak pegawai aja udah setiap hari. Cuma bedanya minggu libur kita terus. Betul. Oke, saya setiap proses upload video itu minim 30 video Iya. sekali upload. Biasa rata-rata di 60 50 video. Kalian bayangin, kapan saya kerja, kapan saya video, kapan saya ngedit, Edit, kapan upload. saya upload, Balasi komen. kapan saya balesin komen, dan kapan saya tidur. Ya. Saya pikir itu. Ya, jadi jangan cuman kalian bilang barbar raimu. Enak Pakaian banget, ya. cincong deh Pak. Kebanyakan mulutnya siapa? Coba kalian kesini ikut bantu. Ya, itu lebih Jangan cuma bermanfaat. komen doang, ramamu komen apa? Gak enak, tahu nggak? Ya. Kita sudah berbuat seperti ini, maksud kita tidak ada maksud apa-apa. Bukan ingin menunjukkan bahwa bengkelku berbeda. Enggak, bengkelku seperti ini. Suatu saat kalian main ke bengkelku, ya seperti ini. Kegilaan yang kalian lihat di video, ya seperti itu. Tidak ada settingan. Kalau terkesan arogan, mesin dibanting-banting apa? Mesin saya. Pertama. Yang kedua,
bukan nyolong. Itu mesin rusak tidak dipakai. Wah kesannya arogan banget om, jijik tahu melihatnya, risih melihatnya. Kalau pas lagi saya banting ya kalian jangan nonton, begini aja gitu. Karena apa? Yang suka saya banting-banting juga banyak. Gitu loh. Kenapa? Saya yakin orang seperti saya banyak di dunia ini. Karena Tuhan menciptakan manusia berkelompok-kelompok. Iya. Seperti itu. Dalilnya betul guys. Jadi kalau kalian lihat Marso, kegileannya Marso, celotehnya Marso atau Arya yang serba ya saya dulu juga begitu. Dan ternyata memang saya cocok, Arya cocok ya memang. Makanya dipertemukan dalam satu lingkungan ya Pak. Betul, seperti itu Mas. Beres. Terus masalah baju pulung-pulung, ya itulah baju saya setiap hari. Anda marah? Oh ingin Anda marah, masuk angin obat merah. Terus apa maning? Ini Pak, kok tadi yang menarik dari pertanyaan Marso adalah kenapa di tempat Pak Bawur kalau syuting tetangganya pada diajakin, yang di belakang maksudnya yang nggak harusnya ada di kamera ya, nggak hanya pemeran utama loh, tukang pangsit diajakin, kayak tukang sayur kayak gue, sama bocah cilik aja diajakin. Oke, jadi kayak mereka ini yang sering bantu saya tanamkan sama mereka, berulang kali saya katakan bahwa kita tidak bisa sukses tanpa orang lain. Itu satu. Yang kedua, channel saya bukan channel ngajarin, channel saya bukan channel tutorial, channel saya hanya sekedar hiburan. Ya. Hiburan bagi kalian. Kalian mungkin ada separuh yang ingin cari pelajarannya, ada separuh lagi yang ingin cari guyonannya gitu kan. Jadi sebisa mungkin saya berusaha membuat sebuah konten yang isinya kompleks. Bukan cuma tutor, bukan cuma tips dan trik, tapi ya ada hiburan, ada lawaknya, ada komedinya. Padahal itu semua tidak disetting. Aslinya kayak gue, aslinya kayak gini. Terus masalah saya suka mendelik, melotot gitu, atau gimana terkesannya galak atau gimana? Ya itu saya galak itu. Bingung mau ngomongnya. Sekarang aku tanya wis, mamamu galak nggak? Pasti kamu ngomong semua, mamamu galak. Galak, ya kan? Mamamu galak, tapi benar. Iya, gitu loh. Beda loh ya. Galak kamu digiyak orang di terminal misalnya. Wah itu galak beneran men. Bukan mamamu, bukan bapakmu, orang lain bentak kamu. Wah itu galak. Saya galak om juga suka gitu, teriak-teriak gitu. Loh, tapi kan saya galaknya di sini adalah menjaga sekali kamu keluar dari sesuatu jalur lah. Ya, dari jalur, dari sesuatu yang ingin saya sampaikan agar kamu nggak keluar. Masalah saya sering marah kepada Marso atau bagaimana, Marso lebih tahu kalau saya marah itu saya seperti apa. Andai kata perkataan goblok ya, bangsat itu biasa. Itu nggak marah guys. Itu tidak marah. Marso lebih tahu. Itu namanya peduli guys. Nah, maksud saya menyadari. Tapi kan gak enak om Marso dibilang kayak gitu di depan umum. Yang tahu kan saya, bukan mereka. Tapi kalau saya sudah diam, itu saya marah. Saya nggak akan ngomong. Bodoh amat. Marahnya saya malah justru kebalik. Ya. Oke. Terus any question again? Nah ini pertanyaan. Ini apa sih mas? Iya. Ini tax voting. Ya. Jadi gini loh Pak Bawor. Pak Bawor itu kan levelnya tinggi sekali guys Pak Bawor. Pak Bawor punya jabatan yang tinggi dan lulusan juga luar biasa. Buka kartu kowe. Malam. Oh malam. Ya tinggi lah juga kan. Ya kok bisa sih Pak Bawor langsung terjerumus ke dunia bengkel, dunia perbalapan gitu. Kenapa sih nggak kerja di Pertamina atau di mana kok malah aneh buka bengkel gitu. Padahal sertifikatnya Biasa. Apa yang sertifikat sih? Gimana Pak Bawor tanggapannya? Ya
bukan cerita sombong. Saya kan ini kebetulan saya ditanyai ya. Iya, betul. Masa saya nggak jawab. Gitu. Iya. Tapi bukan berarti saya sombong. Tapi paling tidak ini mungkin memberikan kalian inspirasi Dan motivasi. dan motivasi. Dan edukasi. Iyalah. Ya. Jadi gini. Siapa saya? Itu Mbok. Iya. Banyak yang penasaran. Profilnya Pak Bawor sebenarnya. Wah, nanti Saya cerita dari SMA aja lah ya. Iya. Ya, boleh. Saya bukan anak STM. Ya. Saya anak SMA. Dan mereka semua ini guys, wajah-wajah ini, lihatin. Ini anak STM semua. Ya. bisa lagi pakai hijike. Makanya orang tahu pegang mesin. Saya bukan. Ya mungkin saya anak SMA, lulusan SMA, mungkin ya namanya anak SMA kan image-nya nggak ngerti apa-apa, ya nggak ngerti dunia mesin apa. Tapi saya hobi. Ya. Kebetulan dulu ayah saya juga sukanya hobinya main motor, jadi saya dari kecil udah sangat familiar dengan bau bahan bakar itu, saya juga sangat familiar. Dan mungkin waktu ibu saya mengandung sering bau bensin, jadi saya jadi sangat familiar terhadap bau bahan bakar. Kemudian saya sekolah SMA, habis itu saya kuliah. Saya kuliah mesin di Bandung lah. Ya. Setelah kuliah, selama saya kuliah ya isinya balapan terus. Makanya saya kuliah nggak lulus 9 tahun saya kuliah guys. Saya bukan orang pinter di akademik ya. Ya. Buktinya saya jeblok banget. 9 tahun saya kuliah nggak selesai. Bukan karena saya goblok, saya nggak pernah masuk. Saya nggak pernah masuk, Pak. Alasannya ngapa? Ya, bayar KRS bayar kuliah bayar, uang gedung semua dibayar. Tapi nggak pernah tampil kuliah. Tahu saya di Jogja balapan, tahu Surabaya, tahu di mana sih balapan dong, ngubung Indonesia. Liaran zaman dulu, road race apa aja. Nggak pernah masuk sekolah. Kemudian karena satu dan lain hal ada bisikan-bisikan malaikat ya menyuruh saya kamu harus lulus. Kembali pada jalannya. Saya kembali pada jalannya, saya tinggalkan itu semua sementara. Saya menyelesaikan studi, saya selesai studi, terus saya bingung, saya mau ngapain ya? Akhirnya saya ikut kursus pengelasan, bukan welder ya, nah, saya lebih ke inspektor. Saya lulusan inspektor B4T Bandung. Gila nggak guys? Jadi Apa Mas? Gila nggak guys? lu siapa sih gendong? Jenengan. Saya lulusan welding inspektor B4T. Jadi kerjaannya ya kalian tahu welding inspektor ya suka marah-marah sama tukang las ya. Saya punya sertifikat, saya kerja sementara itu pulang kecil aja saya kerja di kilang. Saya bikin tangki di pinggir laut sana, punya Pertamina. Kemudian ada satu tawaran pekerjaan yang mengharuskan saya memiliki sertifikat inspektor pengelasan tapi yang internasional. Akhirnya saya ambil kursus itu. Waktu itu di Indonesia cuma ada 2, kalau nggak di Batam di Jogja. Karena saya lebih dekat di Jogja, saya kursus Jogja. Larang bayaran nih Mas. Motor siji ya Pak? Ya. Kelingan aku. Dulu bayar kursusnya berapa hari ya? 3 per seminggu ya. Seminggu kayaknya loh. Motor apa kira-kira Pak? 18 juta dulu seminggu. Jual motor reken kae. Jual. Enggak kamu lulus terus bisa ngambil itu nggak bisa men, kamu harus punya sertifikat inspektor dulu. Sebelum itu harus punya sertifikat dulu. Sertifikat inspektor dulu, pengalaman kerja 3 tahun. Kamu ikut ujian dulu, bayar tahu. Kalau lulus ya kamu masuk, kalau nggak lulus ya kamu pulang. Besok tahun depan coba lagi. Lulus Pak kue. Lulus. Saya punya tuh sertifikat. Aku bolos panik. Nah, tawaran kerja luar negerian, ya kan? Saya bingung waktu itu, dari keluarga nyuruh saya kerja. Saya dapat tawaran pertama itu di Kongo, di Afrika sana. Bayaran $250 per day.
Satu hari. Satu hari saya kerja 4 jam. 4 jam itu dibayar $250 gitu. Piro kuwi Mas dihitung? Ya apalah. Itu bisa dihitung lah. Terus saya ngobrol sama orang tua. Nggak boleh. Jangan sana cari tempat lain, sana bandar narkoba. Menanya bandar narkoba dan ya namanya orang tua kan pikirannya wah Afrika ke sini narkoba berbahaya ke aduh. Oke, saya cari tempat lain, dapat di Phuket. Thailand. Saya gaji $160 per day. Ya, inspektor kan kerjanya ngecek tok, ngapa sih macul ya orang ngecek tok ngecek. Juga dibolehin. Teman nih, wah nanti kamu kalau udah kerja keluar kamu akan lupa kamu kalau mau kerja sekarang kamu menikah kapan buset ya kayak gara-gara apa aku nggak selesai kuliah. Jadi umurku wis ngerti lah, kudunya wis ngurus kerja gue tapi aku masih menyelesaikan kuliah. Nah, bingung kan. Akhirnya kerja kecil-kecilan ikut sini PT sini masuk lagi jadi supplier jadi apa di dalam kilang. Padahal PT ku nggak tahu kalau aku sertifikatnya tinggi banget, nggak ngerti. Ya aku ikut aja kerja ngurusin surat-surat, administrasi, minta tanda tangan, hubung-hubung hanya untuk mengisi kegiatan tok. Tapi saat itu saya udah mulai punya motor, punya alat-alat bengkel sendiri, gitu, oprek-oprek sendiri. Terus kenapa kok jadi buka bengkel gitu ya? Iya, gara-gara kamu. Saya pulang dari Bandung, saya masih bawa satu kontainer bukan kontainer mobil ya, maksudnya satu box gede itu spare part balap saya dulu. Saya bawa pulang kan ke Cilacap, bingung mau diapain, akhirnya nggak mau tak jualin satu-satu. Berjajan, jualin karburator apa aja jualin. Nah, lama-lama pada ngerti kenapa nggak buka bengkel sekalian om gitu. Terus iyalah sambil saya ngajak tetangga sini nih suruh pada bikin motor. Jadi bengkel lama-lama. Gini loh. Oke, bengkel saya panggil teman saya di Bandung dulu suruh bengkel di sini. Saya masih kerja dalam bilang. Tapi kayaknya saya lebih sering di sini. Padahal sudah saya nggak ada duitnya. Keluar dari zona nyaman seperti itu? Ya, zona nyaman. Sebenarnya nggak ada duitnya sumpah. Tapi saya bahagia. Perasaannya lebih bahagia di sini meskipun uangnya jauh. Terus kenapa kok bisa sampai bertahun-tahun dan akhirnya menjadi profesi? Saya lebih bahagia melihat ini, coba dilihatin mukanya. Melihat muka-muka kalian itu bisa bahagia, bisa merasakan dunia balap yang kalian sebenarnya tidak mungkin tahu yang namanya dunia balap karena kalian tidak punya uang. Saya ingin nolong mereka, saya ingin mengenalkan kepada mereka bahwa ini loh dunia balap. Memberikan pengalaman ya Pak. Memberikan pengalaman yang sebenarnya mereka tidak akan mungkin bisa. Gitu loh. Jadi saya kok rasanya senang ya kalau lihat orang itu bahagia itu kok saya kayaknya senang gitu. Nah ini saya cerita tadi sedikit perjalanan hidup ya, bukan bermaksud untuk sombong. Jadi saya juga kan nggak pernah bahas. Kalian sering lihat las-lasan saya kan jelek. Iya. Karena saya bukan tukang las. Tapi kalau saya ngerti kualitas las yang bagus saya ngerti. Iya. Padahal kalau ada tukang las yang las kayak saya marahin habis. Iya. Oke. Terus apalagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi nggak? Sudah. Wis terpuaskan? Sudah puas. Betul? Enggak sih, tapi aku mau tanya. Apa? Nah, Pak Bawor itu kan dulu katanya kuliah mesin ya? Ya. Lulusan mesin. Nah, bikin bengkel ini itu basicnya Pak Bawor mau bikin motor atau mau bikin apa sih Pak? Dulu, arahnya ya? Iya, arahnya kemana gitu? Oke. Dulu saya bikin motor. Saya punya alat-alat, saya punya alat bengkel, tapi bukan untuk umum, hanya untuk gini loh. Kamu tahu orang-orang bule yang di Facebook itu bikin video kan alatnya sedapur punya dia sendiri. Ya. Dia bukan tukang bengkel, dia cuma punya alat sendiri. Kayak gua, saya pengen seperti itu dulu. Ternyata motor saya kebetulan NSR. Dan itu motor jarang sekali. Begitu itu nyala, luar biasa men.
dari teori yang saya dapatkan, dari praktek dan dari pengalaman, saya sudah pernah bikin NSR 3-4 kali ban untuk balap. Kemudian saya tahu kekurangannya di mana, harusnya seperti apa, improvisasinya harus gimana. Saya tuangkan semua ke NSR saya. Apa jadinya? Nggak bisa dinaikin. Nggak bisa dinaikinnya dalam arti pribadi Pak. Ya angel, motornya angel, nanti angel ora. Angel, oh, bukan jokinya sih angel. Iya mungkin jokinya susah, tapi dipakai sama joki yang berpengalaman juga ya susah. Dia bilang angin temen gitu loh. Tapi ini motornya kencang kayak gitu. Tapi kencang, tapi ya susah dipakai untuk setar nggak semulus. Ya kalau misal berangkat dari Ninja atau mungkin NSR aku yang dulu gitu ya, ini sangat susah dinaikin. Mungkin maksudnya susah dinaikin itu mungkin powernya over. Biasanya kalau overpower di bawah, atasnya hilang semua. Ini overpower di bawah, di tengahnya masih apa bahasa Indonesia turah-turah itu apa itu lebih masih sisa. Makanya aduh susah sekali. Saya ganti rangka bolak-balik, nggak ada yang susah. Apakah itu karakter motor Hondanya, motor Honda NSR? Jadi sekarang saya tanya kamu ya, tanya kamu nih. Kenapa 155 adanya Ninja bukan NSR? Guys, angel bu. Jawab. Makanya coba dimancing. Kan saya tanya, kok dibalik tanya? Karena apa? Jawabannya itu kalau kamu bisa jawab itu kamu tahu. Sekarang kamu pemakai NSR. Ya, kamu pemakai NSR udah bertahun-tahun. Kamu sangat hafal karakter NSR. Iya. Ya, mungkin atau tidak sebuah NSR dipakai untuk balapan 200 meter mungkin tidak. Shooting training. NSR betul. Kemungkinan sih enggak. Tapi kan ada itu Om. Apa? Yang di Bandung itu kan ada Om Yong. Om Yong. Ya. Om Yong kan dibikin NSR Pak dia. Betul. Drak. Benar. Oke. Iya. NSR Om Yong saya salut. Saya teman baik Om Yong. Saya salut meskipun itu motor balap drag. Semua fungsi yang sifatnya masih jalan semua. Iya, benar. Dan saya tidak mampu untuk bikin seperti itu. Iya. Kenapa? Dia chip servo, dia CDI semuanya. Bukan punya NSR Indonesia atau NSR R ya. Mungkin dia pakai yang apa sih nggak tahu lah. Pokoknya luar biasa. Iya, Bang. Oke. Terus pada 155 tune up atau 155 frame standar ini jadi porting. Time-nya berapa? 72, 73. Dia mantap banget. Apa mungkin NSR seperti itu larinya untuk 200 meter? Kalau untuk trek jauh, ya saya percaya larinya NSR, saya percaya. Saya pernah coba NSR top speednya berapa, saya tahu. Sama Ninja yang menang NSR lah. Sudah saya ngomong aja jujur di sini. Iya, Emang speednya Ninja standar keluar pabrik sama full speednya NSR keluar pabrik kenceng mana jauh bro, NSR bro. Nah jadi bisa disimpulkan NSR untuk trek panjang. NSR untuk trek panjang. Iya. Bagaimana caranya merubah karakter motor trek panjang menjadi motor trek pendek 200 meter full powernya keluar di 200 meternya pas. Itu susah. Bro. Itu susah sekali. Berarti Om Yong termasuknya orang hebat ya? Luar biasa bagi saya. Ya walaupun mungkin timernya NSR itu tidak 71, 72 mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin biasanya NSR itu kan kelasnya di kelas bracket atau kelas berapa, tapi kan dia selalu juara. Iya, karena jokinya Derry juga jokinya mantap. Iya. Nah kalau untuk ikut kelas FFA atau mungkin tune up apa kayaknya time-nya nggak mungkin segitu karena apa standar sekali. Bagiku itu ya meskipun servonya masih jalan sudah dioprek apa tapi fungsi NSR-nya tetap dipertahankan. Oke. Andai kata saya suruh buat seperti Om Yong saya nggak mampu. Jujur aja saya bilang saya nggak akan mampu. Dan motor kencang itu time kepala 7 itu. Iya. Betul. Maksudnya gini. Time kepala 7 tapi semua fungsinya masih berfungsi gitu loh. Saya time kencang banget motornya. Tapi kan semuanya
matiin. Iya dari RC Valve. RC Valve-nya terbuka semua, terkelas, tertutup kabeh. Ya nggak? CDI pun bukan NSR ya. CDI-nya juga bukan NSR, udah kadang-kadang Jupiter X, kadang-kadang ya apa adanya CDI-nya lah. Iya. Pak, ada penonton yang belum tahu RC Valve itu gimana sih? Kayak apa sih sebenarnya? Fungsi cara kerjanya. Oke, pembahasannya mulai rebek. Gampang ya. Aneh tak konek kok. Penasaran. RC Valve itu nanti kalau dibahas NSR lah. Bukan banyak yang nonton. Dari tadi bahas RC Valve sebenarnya apa sih? Gambaran. Kalau lagi NSR nanti itu panjangan. Kalau NSR, iya, kecilnya NSR apa? Bukan seperti itu. Oh, motor bodol kayak rasanya. Ngerti. Guys, nah aja guys, motornya deh udah bodol guys. Saat ini kepenginnya membahas NSR motornya jadi. Ini jadi ya motor utuh. Oke. Gitu, jadi belum mungkin saya menemukan sesuatu ya di NSR. Kenceng, asli motornya kenceng. Ini nyambungin Om. Tadi kan udah bahas tentang background Om Bawor, terus terkait dengan channel YouTube. Nah, banyak yang nanya ini terkait di YouTube. Kok dikoreksi? Kebanyakan bahasnya 2 tak ya Om ya? Apa Om Bawor maniak 2 tak apa gimana sih Om? Nah, tidak. Jadi ya bagus, ini pertanyaan bagus guys. Iya pertanyaan malah asik Pak. Ngesuk bener gimana motormu? Transfernya. Bahas motornya. Beni error, Pak. Gimana tuh Om Bawor? Gini Mas. Saya kebanyakan kok banyak 2 tak. Iya. 2 tak murah. Seperti yang Anda dengar tadi, saya tujuan saya buka bengkel, tujuan saya bengkel itu adalah ingin melihat orang-orang tersenyum dan bisa merasakan dunia balap. Cuman saya tidak mengajarkan atau tidak membawakan dalam versi 4 taknya karena saya khawatir belum jadi motornya kalian sudah menyerah. Jadi paling enggak saya bawakan 2 tak agar kalian paling tidak merasakan dulu lah. Iya. Motornya udah jadi, bisa ikut balap gitu. Masalah kenapa nggak bikin 4 tak? Saya dulu main 4 tak cukup lama. Mungkin lama 4 taknya daripada 2 taknya. Saya dulu di tim pabrikan, saya riset motor selalu 4 tak. Nggak jarang 2 tak. 2 tak saya malah turun sendiri, motor mungkin teman-teman gitu. Saya turun Yamaha Capres apa, saya di 2 tak. Oke. Gitu. Terus masih terkait dengan motor nih Om. Ini kan juga banyak yang nanya kok Om Bawor nggak pernah bahas matic, nggak pernah bahas herek kayak gitu. Apakah nanti di Racing akan membahas itu atau ada tanggapan tersendiri Om? Oke, nanti akan kita bahas. Nanti ada bahannya. Jadi intinya kita kebetulan nggak punya matic. Karena anak-anak saya jarang yang punya matic balapan. Maticnya memang motornya matic semua. Buat harian, Bos. Buat apa? Buat harian. Iya, ada duit motornya bodol kepiwe harus numpak motor langsung bengkel. Buat angkutin sayur. Nih 3 orang ini motornya matic semua nih guys buat dipakai harian. Aduh, ya botol apanya 2 tak aja. Murah. Aduh, saya mau tanya nih. Kenapa sih Pak Bawor kok namanya bengkelnya itu Diko Racing? Iya. Oke, apa ini mau dijadikan pertanyaan Q&A untuk giveaway? Ini sebenarnya pertanyaan ini udah saya simpan lama. Oh gitu. Buat pertanyaan giveaway. Ya, boleh. Terus kok cara pemenangnya? Ya nanti ada prosesnya Pak. Oh, gitu. Ada prosesnya panjang nanti kita ada syarat-syaratnya. Kita harus bikin desain kaos baru ini buat nanti giveaway. Iya. Ya. Banyak yang nanyain Pak, bahwa aku dikasih giveaway, kapan ada giveaway lagi? Nah, dari pertanyaan ini nih bisa jadi
satu hal yang menarik bisa kita Aku agendakan. takutnya gini loh. Gimana? Yang pada komen itu teman-temanku tapi pakai nama akun lain. Nah, itu. Kan dia pasti tahu. Iya, betul ya. Saya pakai A. Kalau baju. Dapat baju. Iya. Di rumah Saya masih curiga aku ya. Iya. Berarti nanti harus ini Pak, kirim KTP dan KK mungkin ya, biar gampang dilacak. Oh. Tetap. Iya kan ketahuan nanti. Iya. Kalau dia bisa ngumpulin Tapi KTP. nanti kalau temenku pakai KTP-nya tetangganya ke pribadi. Iya itu ya sudah mau gimana lagi. Susah ya. Susah. Ya nanti aja lah, kapan-kapan. Ini pemenangnya itu di video call. Oleh karena nomor ini bebas. Diomongin kan? Mukanya, kan diomongin tetap marahin gitu yang sebelah. Iya. Video kalian jarak jauh. Bakal. Kameranya harus diundurin. Aneh ya. Siapkan Facebook Facebook mau ngapa? Dagang. dan nomor WA. Ya nanti kita pikirkan Ya, caranya. nanti pikirin caranya lah. Oke. Terus kayaknya ini tadi judulnya tentang apa sih ini? Tentang ini apa ya? Membongkar Ya. Profil. Profil cerita di balik bengkel ini kayak gitu Pak. Kenapa nggak ada yang tanya kok Pak Bor terkesan kayak orang gila gitu? Nah, ya Ya karena kita sudah tahu ya, udah tahu. Tapi banyak yang belum tahu. Ceritain aja Pak, ceritain aja Pak. Lanjutin. Tapi yang iya, maksudnya orang keren. maksudnya gini, kalau gilanya mungkin tiap versinya beda-beda ya. Kalau yang saya lihat ya Pak, kok nggak eman loh bagi-bagi ilmu ya. Apa baik ditanyain dijawab, ya kan? Terus gratis kok, terus suruh. Maksudnya kalau orang lain kan mungkin jangan-jangan ilmu-ilmu yang dibagikan itu beberapa orang bilang gemblung ki, ikut kursus ini mahal ki, ini ilmu-ilmu di kursus bayar jutaan, kok ini dibagiin gratis kayak kowe ya. Terus ada lagi yang nanya apa namanya nanya tentang apa ya, mau lali kok aku kui bae disipak kok kayaknya sing diomongin kok apa itu bener apa ngayal apa gimana gitu loh maksudnya. Yang saya omongin sebenarnya benar. Cuma mungkin pada saat kamu dengar saya bicara, saya terkesan menghayal. Tapi saya yakin suatu saat nanti kamu bertahun-tahun atau seiring berjalannya waktu, kamu akan ingat selalu kata-kata saya dulu gitu loh. Bahwa apa yang saya katakan benar. Ya. Kenapa kok begitu ya? Iya, Kenapa kenapa? saya terkesan seperti orang gila? Mana ada channel yang mekaniknya sambil boboan begini? Iya, betul. Ya. Sekarang yang saya tanya sama kalian kepingin saya duduk rapi pakai baju bagus gitu ya, pakai dasi gitu. Terus saya ngomong secara intelek gitu, menjelaskan satu persatu gitu. Keburu tidur, Pak. Nah, Ngantuk. nggak real malah menurut saya ya. Iya. Saya lebih baik saya tampil seperti ini. Kalau kamu suka berarti kamu sama dengan saya. Kalau kamu tidak suka berarti ya bukan ininya yang kamu cari. Kamu cari rapihnya saya. Sekarang kalau saya rapi terus saya nggak ada ilmunya gimana? Kamu menonton saya apanya? Yang kamu tonton apanya? Enggak lupa. Jadi orang itu jangan ngarepin muluk-muluk. Yang kamu cari apa? Tujuanmu apa? Udah dapet sudah. Nggak usah macam-macam. Nggak usah pengen yang lain. Itu akan membuyarkan kepalamu. Itu akan memusingkan kepalamu. Contoh kamu pengen cewek yang apa? Yang cantik Pak. Sudah kasih cantik tapi miskin Pak. Nah maunya gimana? Cantik tapi kaya. Boleh nang di saat ada nih cantik dan kaya, emang perempuannya mau sama kamu? Nah, Ngaca. Bisa mati loh di dane. Cantik kaya mau sama kamu 3 hari, ternyata harus berpisah, dipanggil sama Allah. Ayo, gimana? Jadi apa yang kamu cari? Nggak usah muluk-muluk, realistis ya. realistis aja. Ya. Tidak ada orang yang sempurna, termasuk kalian juga nggak sempurna, saya juga nggak sempurna. Jadi ya
ikut alur aja lah. Ya, apa adanya. Apa adanya, apa yang digariskan Tuhan. Kalau memang nyatanya seperti ini. Kayak Pak Bauer gayanya bebas seperti ini. Kalau kalian suka ya syukur, alhamdulillah. Nggak suka ya matiin aja. Ngapain ditonton orang gila sih? Gitu loh. Ya. Oke? Ya, oke. Sekian dulu Ya. video tentang tanya-tanya. Saya tadi nggak tahu ini mereka pada mau motor apa aja. Saya tidak tahu ini mereka tadi tanya tentang apa, saya nggak tahu. Mungkin nanti sama editor dikasih judul apa, saya nggak tahu ya. Oke. Ya. Kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan, obrolan ini, obrolan biasa. Ya, untuk sekedar kalian yang mungkin baru lihat channel saya, terus ngelihat siapa sih sebenarnya Pak Bauer, orangnya kayak gini kok, channelnya acak-acakan, kameranya goyang-goyang, bures, tapi kok subscribernya banyak. Iya. Jangan tanya saya, tanya yang pada subscribe. Kenapa dia subscribe saya? Kok mau? Mau gitu. Oke? Ya. Terima kasih yang sudah nonton, dukung terus channel Deko Racing, ikuti video-video terbaru setiap hari. Siapa tahu ada kejutan menarik di setiap videonya. Siapa tahu ada nomor cewek. Iya. Terima kasih. Oke. Deko Racing. Yeah. Yes, DJ.